Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Amat menjadi hamba yang tidak tahu terima kasih lah kalau hanya kalimat sederhana itu pun tidak terucap gitu. Jangankan kita menjauhi larangannya ataupun mengerjakan apa yang telah diperintahkan kita, terkadang kita pun lalai untuk mengucapkan kalimat sederhana itu. Rupanya selawat dan salam kita juga aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai bagaimana sih dakwah ulama masa lampau di Minangkabau itu. Jikalau kemarin kita spesifiknya kepada Maulana Syekh Abdul Rahman Batu Hampat, salah satu ulama yang berada di Kabupaten Maupun Kota, yang mana beliau juga merupakan kakek kandung daripada Dr. Handes Muhammad Hatta. Nah, sekarang kita akan membicarakan beberapa sosok lagi. Tentunya sosok ini akan lebih banyak dan memperkaya ilmu kita terkait literatur ulama yang ada di Minangkabau. Baik, kita tahu bahwa Minangkabau ini atau Sumatera Barat memiliki ulama-ulama yang kompeten sekali. Kita mengenal ada namanya di Pariaman sana, konon beliau lah yang membawa Islam ke Minangkabau, yaitu ialah Syekh Burhanuddin Ulahkan atau memiliki nama kecil Pono gitu. Yang mana beliau ini adalah tokoh daripada tarekat Syatariyah di pedalaman Minangkabau, tepatnya di pesisir pantai Sumatera Barat sana, itu di Pariaman. Beliau berguru di Aceh dan membawakan ilmu agamanya ke ranah Minang, tepatnya di daerah rantau sana, itu Pariaman. Nah, tarekat Syatariyah telah menjadi instrumen dakwah beliau gitu. Dan juga ada beliau kembangkan, kalau kita baca itu ada di artikel Tarbiyah Islamiyah ID, bahwa Syekh Burhanuddin Ulahkan juga mengembangkan yang kita kenal saat sekarang ini, yaitu Salawat Dulang gitu. Di Salawat Dulang, Salawat Dulang ini adalah salah satu media dakwah kultural yang dilakukan oleh ulama Minang masa lampau, yaitu Syekh Burhanuddin Ulahkan ini. Kalau kita mengenal di Jawa sana ada Wali Songo ya, yang bersembilan itu Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Muria dan lain-lainnya. Mungkin ada di antara mereka berdakwah menggunakan wayang. Kalau kita berkaca pada Sumatera Barat, kita menemukan nama Syekh Burhanuddin Ulahkan yang menggunakan Salawat Dulang sebagai instrumen dakwah kulturalnya. Mana Salawat Dulang ini berdendang, kita bersyair ya, menggunakan bahasa Minang, mana pesan-pesannya itu ialah pesan-pesan keislaman gitu. Nah, dari itu dipraktekkan oleh Syekh Burhanuddin Ulahkan. Jadi kalau kita berbicara mengenai ulama lain, kita ada mengenal namanya di Belubus, Kabupaten 50 Kota. Beliau bernama Maulana Syekh Mudu Abdul Qadir Belubus. Beliau juga merupakan seorang ulama pemuka tarekat Naqsyabandi dan juga Samaniyah. Jadi kalau kita tadi mengatakan bahwa Syekh Burhanuddin Ulahkan instrumen dakwahnya ataupun cara dakwah ataupun metode dakwahnya melakukan dengan tarekat Syatariyah, kali ini Syekh Mudu Abdul Qadir membawakan yang namanya membawa yang namanya tarekat Naqsyabandi dan Samaniyah di pedalaman Minangkabau. Dan terbukti Syekh Mudu Abdul Qadir telah melahirkan banyak murid di pedalaman Minangkabau, juga di Sumatera Utara, di Malaysia pun banyak murid pada beliau. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Syekh Mudu ini juga unik Bapak Ibu. Beliau mengadopsi sebuah silik yang dinamakan oleh Silik Kumango dari seorang ulama di Batu Sangkar tadi. Dan Syekh Mudu Abdul Qadir ini berguru kepada Syekh Kumango, dan setelah memperoleh ilmu Silik Kumango itu, Syekh Mudu Abdul Qadir mengembangkannya di pedalaman Duha 50 atau yang kita kenal sekarang ini dengan Kabupaten 50 Kota, di Surabaya, sana. Jadi anak-anak Syiah itu ramailah berkumpul di situ dengan masuk tarekat ya, dengan prosesi suluk, dengan juga silik sebagai suatu hal yang menarik.
dan akhirnya mereka mau datang ke surau. Dan itu Syekh Mudu Abdul Qadim. Sebenarnya panjang lagi kalau kita berbicara mengenai Syekh Mudu Abdul Qadim. Mengenai buku beliau ya, ada Sabitul Qulub yang beberapa jilid, dan juga Asadatul Afim Abidihah fi Jahbin Naqsyabandi, dan itu ada beberapa juga, dan ada Risalah Al-Manak, banyak sebenarnya kan oleh Syekh Mudu Abdul Qadim lah. Dan yang perlu kita ketahui ialah Syekh Mudu Abdul Qadim di semasa hidupnya telah mengeluarkan lebih dari 100 ijazah tarekat Naqsyabandiyah Wasamaniyah. Artinya dakwah beliau berkembang amat pesat kala itu, dan beliau meninggal di Blubus pada tahun 1957. Begitulah ulama dulu masa lampau itu sangat sangat serius dalam dakwah gitu. Artinya dia betul-betul ikhlas melahirkan murid-murid yang sampai saat sekarang ini namanya kita baca. Mungkin itu untuk pembuka sedikit. Mungkin kalau ada yang bertanya, silahkan. Buya. Ambo kabatanyo. Ambo pernah mendengar tentang Syekh Kumango tuh. Aba-abana dakwah yang dilakukan di Syekh Kumango tuh Buya. Tahu loh Ambo. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang telah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus, dan juga itu nantinya berdampak pada kita memperkaya informasi terkait ulama-ulama Minangkabau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, terkait Maulana Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango yang ditanyakan barusan. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan juga sedikit mengenai beliau. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango ialah seorang ulama berasal dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Desa Kumango. Beliau berguru kepada Syekh Amin Ridwan Al-Madani di Kota Madinah dalam hal tarekat Samaniyah gitu. Nah, beliau Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango di samping juga dikenal sebagai tokoh tarekat Samaniyah dan juga tarekat Naqsyabandiyah, beliau juga mengembangkan yang namanya kita kenal saat sekarang ini, yaitu Silik Kumango, salah satu sarana dakwah kultural gitu, sarana dakwah kultural yang dilakukan oleh beliau di masa lampau untuk menarik anak-anak muda ke surau gitu. Jadi bagi anak muda tentu suatu hal yang monoton ya tentunya apabila tidak ada yang menarik di dalam sebuah surau. Tentunya dengan satu hal yang menarik di surau seperti Silik menjadi penarik bagi mereka untuk datang ke surau, dan itu telah dipikirkan ratusan tahun lalu oleh Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango. Beliau menjadikan Silik Kumango sebagai instrumen dakwahnya, dan perlu kita catat bahwa dalam Silik Kumango itu sendiri oleh guru Silik Kumango dia itu didoktrin untuk melaksanakan sholat 5 waktu gitu. Jadi disinilah dakwah itu masuk gitu, sangat lembut dakwah itu masuk gitu. Dah juga diwajibkan untuk mereka terkadang ya beberapa surau untuk sholat maghrib berjamaah di surau sebelum nantinya silat, karena prosesi ataupun proses silat tersebut berlangsung pada malam hari gitu biasanya, kebanyakan seperti itu. Nah juga Silik Kumango ini ya seperti yang bersinggungan dengan saya sebutkan tadi, yaitu Syekh Mudu Abdul Qadim. Beliau merupakan murid dari Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango, yang mana beliau mengembangkan silat tersebut di daerah beliau di Kabupaten Kota. Dan terbukti silat itu masih eksis di beberapa tempat di Kabupaten Maupun Kota, tidak hanya di Kabupaten Maupun Kota saja, di Kabupaten Agam dan Solo dan lain sebagainya. Silat itu masih eksis sampai saat sekarang ini. Gitu. Dan Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango itu beliau meninggal pada tahun 1930-an gitu, di Kumango gitu. Dan melahirkan banyak murid tentunya. Dalam hal tarekat ada, dalam hal silik itu sebagai sarana dakwah juga ada gitu. Itu mungkin jawaban terkait pertanyaan mengenai Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango, bagaimana cara dakwahnya. Itulah jawabannya. Bu ya, bertanya Ci Bu ya. Kan ambo kan orang Samang Bu ya. Jadi kan di kumpulan tuh kan ada yang namanya Syekh Ibrahim Kumpulan gitu. Jadi dakwah beliau kok Bu ya. Sekian. Baik, terima kasih ya terkait pertanyaan barusan. Ya, kita mengenal namanya, mengetahui namanya itu Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Jadi beliau itu adalah ulama di Pasaman sana. Jadi kalau Pasaman itu masuk daerah rantau kalau di Minangkabau. Nah, Pasaman ini pun sebenarnya terbagi dua, yaitu ada Pasaman saja dan ada juga Pasaman Barat. Tapi orang sering menggunakan bahwa satu Pasaman Timur dan juga Pasaman Barat. Dan Syekh Ibrahim Kumpulan ini beliau adalah ulama yang berada di Pasaman Timur, gitu, tepatnya di daerah Kumpulan. Nah, Syekh Ibrahim Kumpulan beliau merupakan tokoh tarekat Naqsyabandi
dan beliau itu cukup familiar di kalangan ulama-ulama tarekat, dan cukup tersohor dan melahirkan banyak murid. Di antaranya murid beliau yaitu seperti yang kita singgung di awal tadi, yaitu Maulana Syekh Mudo Abdul Qadim di Lubus, Kabupaten Lombok Kota. Dan itu ya, Syekh Ibrahim Kumpulan ini ulama yang juga memiliki jaringan yang luas. Beliau itu berguru di tanah Arab sana bersama dengan Syekh Ali Ridho gitu ya. Kita mendapatkan kabarnya begitu. Dan beliau Syekh Ibrahim Kumpulan ini juga memiliki salah satu murid yang cukup tersohor di Bonjol, daerah yang tidak jauh dari Kumpulan. Yang mana Syekh Said Bonjol ini juga merupakan tokoh tarekat Naqsyabandi dan juga inisiator berdiri atau tokoh karismatik dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, membersamai Injek Canduang dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, beliau cukup tersohor, beliau famous Syekh Ibrahim Kumpulan ini. Dan yang kita sebutkan barusan Syekh Said Bonjol tadi adalah merupakan murid beliau yang gemar membangun masjid gitu. Jadi tiap-tiap jorong ataupun nagari di Pesaman sana dibangun masjid oleh beliau gitu. Begitu mulianya beliau. Nah, mungkin itu terkait daripada Syekh Ibrahim Kumpulan, salah satu tokoh tarekat Naqsyabandi yang cukup dikenal ya sampai saat sekarang ini. Dan suraunya masih aktif sampai saat sekarang ini. Ada di situ namanya Buya Abu Bakar, merupakan keturunan daripada beliau yang melanjutkan estafet kepemimpinan di Surau Batu. Orang menyebutnya Surau Batu. Dan proses ulu, proses tawajuh dan lain-lain sebagainya masih berlangsung sampai saat sekarang ini. Nah, mungkin saya rasa sudah cukup terkait dua pertanyaan tadi. Intinya mari kita memperkaya literatur kita terhadap ulama-ulama di Minangkabau agar kita menjadi orang yang peduli terhadap sejarah, dan juga kita akan bisa menceritakannya ke kawan-kawan kita ataupun ke sanak famili kita, agar tidak berhenti pengetahuan itu pada kita, tetapi kita menyalurkannya kepada orang lain gitu. Nah, saya Habibur Rahman pamit undur diri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.